Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wan-naf'a wal-intifa' wat-tadhakkur wat-tadhkir wal-ifadah wal-istifada wal-hath 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad-dalalati 'ala al-huda wad-du'a ila al-khair wa-ibtigha'a mardatillah wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Para hadirin, hadirat, Bapak Ibu, para sepuh bini sepuh yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, khususnya nikmat yang berupa sehat wal afiyah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kenikmatan yang berupa kesehatan, masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa kesempatan hingga kita bisa menjalankan daripada ibadah kita, terlebih di dalam pagi hari yang mulia ini kita buka dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah maziyah ataupun kelebihan daripada orang-orang yang beriman, setiap kali membuka hari-harinya tidak lain adalah dengan ingat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita pada tahun ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa masuk dalam bulan Ramadan kemarin, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan yang berupa taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjalankan puasa Ramadan yang khususnya adalah puasa, kemudian yang secara umumnya adalah ibadah yang kita laksanakan di dalamnya. Dan ini merupakan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bentuk daripada bulan Ramadan itu sendiri. Adapun puasa yaitu merupakan nikmat yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga kepada umat-umat yang lainnya, ya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian semua untuk berpuasa, ya. Untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat yang sebelum kalian. Artinya umat-umat yang dahulu juga diberikan kewajiban yang berupa puasa. Tapi bentuk puasa dalam bulan Ramadan atau bulan Ramadan itu sendiri itu adalah merupakan khususiyah dan maziyah, kelebihan yang diberikan khusus untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita dijadikan sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah lagi kita diberikan taufik hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai orang-orang yang mampu menjalankan puasa dalam bulan Ramadan di antara sekian banyak umat yang dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak, sebagaimana kita tahu, ya, di antara saudara-saudara kita yang mereka muslim, ya, yang mereka mengaku sebagai umatnya Rasulullah, tapi masih belum bisa menjalankan ibadah puasa ataupun ibadah-ibadah yang lainnya di dalam bulan Ramadan. Maka alhamdulillah kita patut bersyukur dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang diberi kemampuan untuk berpuasa dalam bulan Ramadan. Begitu hebatnya daripada bulan Ramadan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati", seandainya umatku itu tahu, ma fi Ramadan, apa
yang terdapat dalam bulan Ramadan, daripada pahala yang disiapkan oleh Allah, daripada rahmat, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Maka niscaya mereka akan berkeinginan dijadikan dalam satu tahun itu merupakan bulan Ramadan. Karena kita tidak tahu sebagai umatnya Rasulullah SAW yang biasa, belum tahu ataupun kita tidak tahu keistimewaan pahala yang disiapkan oleh Allah dalam bulan Ramadan, sehingga kadang-kadang kita juga tidak maksimal mungkin untuk beribadah dalam bulan Ramadan. Karena ini juga bentuk daripada ujian kita sebagai manusia, bagaimana kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyubliyakum ayyukum ahsanu amala. Diuji kita oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mana kebagusan kebaikan kita dalam beramal ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah setelah kita berpuasa dalam bulan Ramadan, ibadah secara mahdhah yang diistilahkan oleh orang-orang yang saleh, orang ulama-ulama kita, ibadah yang hubungannya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa bulan Ramadan atau puasa yang lainnya, kemudian qiyamul lail, salat sunnah, kemudian tilawatul Quran dan lain sebagainya. Dalam satu hari kita diberikan kesempatan oleh Allah ibadah di dalam hari yang mulia, sekaligus juga puncaknya daripada bulan Ramadan. Hari apa itu? Hari Idul Fitri. Dan alhamdulillah kita diberikan oleh orang-orang tua kita suatu pelajaran yang istimewa. Dididik, diajarkan melalui budaya mungkin, melalui adat mungkin, untuk kita saling silaturahmi, saling maafkan. Dan dibiasakan jangan sampai gengsi untuk minta maaf, jangan sampai sungkan untuk meminta maaf, utarakan kalau mungkin di antara kita ada salah, dan jangan berat untuk memaafkan orang yang lain. Karena orang Indonesia ini terkenal mungkin orang yang besar gengsinya, besar juga egonya, sampai untuk minta maaf saja biar tidak biar tidak malu, biar tidak sungkan, diistilahkan. Ada istilah halal bihalal. Itu kalau jenengan cari halal bihalal di seluruh negeri, walaupun negeri Islam, tidak bakal nemu. Karena itu istilah halal bihalal artinya saling meminta halal satu dengan yang lainnya. Kalau masih ada yang malu lagi, diistilahkan dengan istilahnya anak-anak muda. Tapi ini sudah kelewat, tidak masuk dalam dalam istilah yang baik. Nama itu 00. Nah, ini berarti orang yang orang yang malu betul, yang gengsi betul untuk mengutarakan permintaan maafnya. Kemungkinan yang kedua, yang biasanya mengistilahkan 00 ini penggemar bola berat biasanya seperti itu. Masa ketemu dengan 00 ya, untung tidak 02. Kalau 02 belain nanti. Apa 02 itu? Sate bekecot itu Jadi karena saking besarnya ego dan gengsinya, sampai diistilahkan seperti itu demi untuk meminta maaf satu dengan yang lainnya. Ini kebiasaan yang baik, adat yang baik. Kita diperintahkan untuk minta maaf. Kita dibiasakan untuk memaafkan yang semuanya niku dalam rangkaian menjalin tali silaturahim. Memang betul tidak hanya di dalam hari raya Idul Fitri saja, dalam hari-hari yang lainnya juga seperti itu. Dan ini adalah bentuk daripada ciri ataupun tanda-tanda orang yang mempunyai sifat tawadhu, orang yang mempunyai sifat rendah hati. Rasulullah itu mengajarkan kepada kita semuanya melalui suatu yang terjadi kepada Rasulullah dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Dalam salah satu hadis yang ma'ruf, Rasulullah itu pernah ketika Sayyidina Umar bin Khattab, beliau diutus oleh Rasulullah SAW untuk pergi ke suatu kota, maka Rasulullah SAW beliau berpesan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, la tansani min du'aika ya ukhayya, wahai saudaraku, jangan lupakan diriku ini daripada doamu.
Coba lihat, siapa yang meminta doa dan siapa yang dimintai apa? Dimintai doa. Yang minta doa niki Rasulullah. Orang yang kalau sudah berdoa langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Afdhalul makhluqin, makhluk yang paling mulia, ya, asyraful anbiya wal mursalin. Para nabi, kemudian para rasul, semuanya yang paling mulia adalah Rasulullah SAW. Tapi beliau mengajarkan, beliau dulu yang minta doa dari Sayyidina Umar bin Khattab. Ini mengajarkan kepada kita agar kita mempunyai sifat tawadhu ataupun rendah hati. Nih, mungkin tidak perlu bagi kita menunggu, saya nggak pernah berbuat salah saja kepada orang tersebut, dosa minta maaf. Ya, tidak perlulah minta maaf sebelum kita berbuat salah. Ini juga tidak baik. Ya, kenapa? Karena mungkin ketika kita memandang seseorang tadi, memang betul kita tidak pernah mencacinya, kita tidak pernah memakinya, kita tidak pernah memukulnya, tapi khawatir karena kesilapan kita, karena kehilafan kita, kita memandang sedikit rendah orang tersebut daripada kita. Kita memandang sebelah mata orang yang lain dengan kehilafan kita. Ya, maka ketika kita minta maaf, ketemu, maafkan ya kalau ada salah, maafkan ya kalau ada hilaf, ini juga merupakan sesuatu yang baik. Nih, satu saja pandangan yang merendahkan saudara kita itu sudah suatu kejahatan di mata Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah SAW beliau bersabda, "Bihasbi imri'in minasyarri ay yahqira akhahul muslim." Nih, cukup suatu kejahatan bagi seorang manusia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala jika seseorang memandang rendah saudaranya. Siapa sih itu? Fulan bin Fulan. Cuma orang biasa. Siapa sih itu? Fulan bin Fulan. Ibadahnya baru mengenal masjid dan lain sebagainya. Ini dicatat oleh Allah sebuah kejahatan yang serius di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang kalau dengan buatan kita tidak menganggap itu suatu dosa. Kita tidak menganggap itu suatu kesalahan. Sebelum kita mencacinya, sebelum kita memukulnya, sebelum kita menzaliminya dengan yang lain sebagainya. Maka niki yang perlu untuk kita hati-hati dalam menjalin ukhuwah al-basyariyah, lebih-lebih ukhuwah Islamiyah. Makanya disebutkan oleh para ulama bahwa besok itu di hari kiamat orang-orang muslimin, khusus orang-orang muslim, ini pentingnya kita untuk bersilaturahim, pentingnya kita untuk meminta maaf, kemudian memberikan maaf sampai seperti itu pentingnya. Dikatakan besok di alam mahsyar, di padang mahsyar, orang-orang kita bilang, orang muslim itu dibagi menjadi 4 golongan, dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah muslimun salimun, orang muslim yang selamat, sudah dapat tingkat selamat. Muslim mendapatkan tingkat selamat. Ini kita berbicara internal saja, bukan berbicara eksternal. Kadang-kadang sangat perlu kita ini untuk introspeksi diri kita, introspeksi secara apa? Internal kita. Katanya dikatakan oleh para ulama, yang pertama golongannya adalah muslimun salim, orang-orang muslim yang diberikan keselamatan. Siapa mereka? Mereka adalah ketika di dunia diberikan nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian digunakan nikmat Islamnya tadi dengan sebaik-baiknya. Dalam rukun Islam semuanya dijalankan, sholatnya jalan, kemudian zakatnya jalan, puasanya terus jalan, kemudian kalau mampu haji dan lain sebagainya. Bagus semuanya hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengganggu sedikit pun kepada manusia, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Orang yang seperti ini besok di akhirat sudah dapat tingkat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, selamat daripada neraka. Dan ini yang betul-betul sukses seperti ini. Kalau kami ingin tahu siapa itu orang-orang yang sukses di mata Allah Subhanahu wa taala, katanya Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Ini ukurannya orang-orang yang sukses di mata Allah Subhanahu wa taala. Siapa kata Allah Subhanahu wa taala? Seseorang yang dijauhkan daripada api neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala,
faqad faz, maka mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh sukses. Dijauhkan dari api neraka. Padahal api neraka itu ketika apa? Manusia berjalan, katanya Allah SWT dalam Al-Quran adalah sami'u laha taghayyudan wa zafira, sampai gemuruh daripada bara api neraka itu terdengar oleh penduduk apa? Penduduk akhirat. Maka orang yang sukses mereka akan apa? Akan diselamatkan daripada api neraka. Kalau orang-orang yang tidak sukses, ya seperti kelompoknya Fir'aun, Haman, Qarun dan lain sebagainya. Apa kata Allah SWT? Adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Masukkan semua keluarga daripada siapa? Fir'aun. Al-al artinya itu keluarga dalam bahasa Arab bukan berarti harus melulu keluarga yang punya hubungan apa? Kekeluargaan. Bisa jadi al itu partner. Bisa jadi al itu apa? Teman main ataupun teman apa? Yang nongkrong seperti lainnya. Seperti yang namanya Haman, Qarun, kan itu satu apa? Satu kelompok. Besok katanya Allah SWT masukkan nih Fir'aun dan kelompok-kelompoknya ke dalam neraka yang di situ ada asyaddul adab, merupakan bentuk siksaan yang paling apa? Paling pedih. Adapun istrinya siapa? Istrinya Fir'aun merupakan seorang yang salihah. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, orang muslim salim, muslim yang selamat. Pernah datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ara'aita in shallaitu shalawatil khams? Wahai Rasul, bagaimana pendapat Anda jika saya sudah melaksanakan sholat 5 waktu saya? Hati-hati kalau zaman sekarang hati-hati kembali. Sholat sehari 5 waktu, jangan sampai sholat 5 hari satu waktu. Ini kan cuma dibalik temauan. Jadi ini hati-hati. Katanya sahabat tadi, ya Rasul, seandainya saya sudah sholat 5 waktu saya kerjakan semua. Wa sumtu Ramadan, dan aku berpuasa dalam bulan Ramadan. Wa ahlaltul halal wa haramtul haram. Aku jalankan yang dihalalkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah, dan aku hindari semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'adkhulu bihil jannah? Apakah dengan itu wahai Rasul cukup itu tok saja? Tidak pakai sholat sunnah, tidak pakai yang lainnya. Cuma sholat fardu saja. Dan ini yang tipe standar nih, tipe nama, tipe standar. Maka beliau bertanya, apakah bisa saya dengan amalan seperti itu masuk ke dalam surga? Kata Rasulullah, bala, iya, dengan itu engkau bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sholat 5 waktu, puasa, disebutkan oleh para ulama al-hadis. Kenapa dalam hadis tersebut tidak disebutkan nama zakat, tidak disebutkan haji? Karena pada waktu itu belum turun daripada kewajiban zakat dan haji. Andaikan sudah turun kewajiban zakat dan haji, maka Allah Rasulullah pasti akan ditambahkan. Intinya 5 daripada rukun Islam itu sudah dipenuhi sesuai dengan kemampuannya, maka menjadi tiket utama masuk ke dalam surga. Jadi namun kalau kita ini hanya bisa menjalankan yang pokok-pokok tadi, jangan bangga kita. Jangan merasa cukup kita. Kenapa? Karena itu masih tipe standar. Kalau kepingin yang istimewa, tambah daripada 5 rukun Islam tadi dengan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Jadi muslimun saya. Contoh yang pertama, seorang muslim yang mendapatkan tiket selamat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada kelompok yang dikatakan muslimun salimun rabihun. Orang muslim salimun yang dia selamat, rabihun, bukan cukup selamat tapi juga mendapatkan apa? Door prize, mendapatkan daripada hadiah, fasilitas lebih. Kalau kita lihat dalam suatu undangan, dalam suatu undangan seperti kemarin kan ketika puasa di rumah Pak Haji Agus, kita datang dapat bingkisan masing-masing. Tadi ini tipe standarnya, tapi ada iming-iming door prize-nya. Kepingin apa enggak semuanya door prize-nya? Kepingin. Begitupun juga kita besok di akhirat ada fasilitas standar,
ada juga orang yang mendapatkan apa? Door prize-nya. Nih, siapa mereka? Orang-orang yang dikatakan muslimun salimun rabihun bukan hanya menjalankan Islamnya, rukun Islamnya yang pokok-pokok, bukan itu saja yang dijalankan, tapi juga hal-hal yang disunahkan oleh Rasulullah dijalankan, di mana di situ ada peluang kebaikan dijalankan, di mana di situ ada bentuk maghfirahnya Allah dijalankan, semua dijalankan daripada kebaikan-kebaikan tadi. Maka besok di akhirat akan diberikan fasilitas yang lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan orang yang paling melarat, orang yang paling miskin, bahkan disebutkan dalam riwayat orang yang paling terakhir sekali masuk ke dalam surga. Artinya orang yang paling melarat itu ukurannya bagaimana? Model melaratnya orang surga bagaimana ukurannya? Kata Rasulullah SAW, Inna adna ahlil jannati ni'matan aw manzilatan. Sesungguhnya kedudukan yang paling rendah di antara penduduk surga. Berarti yang status ekonominya paling paling miskin, paling rendah. Bagaimana wahai Rasul ukuran kekayaan mereka orang-orang miskinnya? Ahlul jannah man u'tiya mithlud dunya 10 marrat. Orang yang diberikan seperti dunia dan seisinya 10 kali lipat. Itu untuk tipe standar miskinnya orang-orang penduduk surga. Makanya ada sebuah cerita dulu itu disebutkan ada seorang perempuan yang sholihah, tapi ketika hidupnya di kampungnya dia terkenal dengan orang miskin, dengan orang tidak punya apa-apa, sampai saking miskinnya itu beliau kemana-mana dipanggil dengan julukan miskinah. Bahkan disebutkan namanya, kemana-mana dipanggil ya miskinah, ya miskinah. Kalau orang sekarang kira-kira seperti itu ya kira-kira ramai ribut sampai 7 turunan. Nih orang ini dipanggil ya miskinah, beliau terima hingga sampai akhirnya beliau wafat. Nah, ketika beliau wafat, kebetulan ada seorang yang soleh di antara tetangganya. Beliau bermimpi. Dalam mimpinya melihat miskinah tadi berjalan dengan menggunakan jubah kebesarannya, kemudian mempunyai perhiasan yang sangat luar biasa, kemudian berjalannya itu disebutkan tabakhtar, sambil seperti orang yang sombong. Kelihatannya orang yang sombong dengan orang yang tidak sombong jalannya itu sudah kelihatan. Ini baru jalannya, ini apalagi ngomongnya, apalagi gayanya. Ini jalannya saja sudah kelihatan. Maka dipanggil oleh orang yang soleh, tetangganya di dalam mimpi. Ya miskinah, wahai miskinah, wahai miskinah. Tidak noleh-noleh. Setelah beberapa panggilan, baru noleh ini perempuan tadi. Kemudian mengatakan, hayhata, sudah itu panggilan tidak laku lagi buat saya. Panggilan seperti itu tidak laku lagi buat saya. Dikatakan dhahabatil maskanatu wa ja'al ghinal akbar. Kemiskinan saya sudah pergi, yang sekarang datang ini adalah kekayaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan, "Thayyib wa biman irtihadal maqam." Anda niki mempunyai makom yang seperti ini dari apa? Beliau sebutkan lihuduri majlis ta'lim fil dunya. Karena saya tidak pernah meninggalkan untuk hadir di majelis ilmu ataupun majelis khair di dalam kehidupan saya di dunia. Itu barokah daripada apa? Hadir ke majelis ta'lim, majelis ilmu ataupun majelis khair, majelis zikir dan lain sebagainya. Terus dihadiri hanya mengharap rahmat maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Atas ditanya, kalau begitu kenapa Anda itu jalannya seperti orang sombong? Padahal orang yang jalannya seperti orang sombong itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Lihat bagaimana nasihatnya siapa? Sayyidina Luqmanul Hakim kepada putranya. Bagaimana nasihatnya? Ya bunayya la tamshi fil ardi maraha. Wahai putraku, jangan sekali kamu itu berjalan di atas muka bumi maraha, seperti menampakkan kesombongan. Ada orang tua yang seperti ini sekarang, kira-kira ada yang seperti ini sekarang? Jualan sekali. Kalau perlu
bondoli, dimodali bagaimana anak saya biar kelihatan lain daripada teman-temannya, biar kelihatan lebih wah daripada teman-temannya. Hatinya belum siap untuk menjadi orang yang lebih daripada teman-temannya, malah dimodali. Akhirnya jadinya menyombongkan diri di antara teman-temannya. Lihat mama kasus beberapa kali di televisi, bukan dia sendiri, padahal dia merasa ayahnya punya jabatan ini, ayahnya orang tuanya punya kekayaan seperti ini, kemudian menyiksa temannya seenaknya saja, menganiaya temannya seenaknya saja. Ketemu orang di jalan gampang untuk dimaki, gampang untuk dipukul dan lain sebagainya. Ini pendidikan yang seperti ini kenapa? Karena hatinya belum siap untuk menjadi orang yang lebih daripada yang lainnya. Orang-orang dulu ini, orang-orang soleh itu kalau ada orang kaya ngantarkan anaknya kepada beliau, ya Syekh, saya titip anak saya ini biar jadi murid jenengan. Dilihat ini anaknya orang kaya, tidak langsung diajari ilmu, tidak langsung diajari ilmu, digembleng dulu hatinya, ditundukkan dulu sifat kibirnya. Karena maaf, biasanya kalau anaknya orang kaya itu banyak dimanjanya, kemudian diberikan fasilitas yang wah. Nah, ini digembleng dulu. Bagaimana caranya? Kadang-kadang diperintahkan untuk jalan kemana? Ke pasar dengan membawa tempat nampan ataupun istilahnya orang Jawa itu baginya, itu disuwun di mana? Disuwun ditaruh di kepalanya. Suruh keliling di hadapan orang-orang banyak, ya. Ini kalau anak yang tidak siap hatinya pasti dia malu. Tapi diajarkan oleh gurunya seperti ini, biar hatinya siap. Kalau sesaat dia itu ingin belajar agama, siap dicaci maki, siap untuk dikucilkan dan lain sebagainya. Maka ini orang yang soleh tadi sih, solihah tadi, yang miskinah tadi, ketika dibilang Anda kan tidak boleh jalannya seperti orang yang orang yang sombong. Katanya si miskinah tadi, ini bukan jalannya orang yang sombong. Hakada masyu khuddamil jannah. Seperti inilah cara dan modelnya jalannya para khuddamul jannah, para pelayan surga. Ini baru pelayannya seperti ini. Apalagi yang diangkat menjadi seorang permaisuri. Maka orang yang ketika besok di akhirat yang dikatakan tadi muslimun salimun robihun, mendapatkan keuntungan. Nah, ini fasilitas yang ada di akhirat tadi. Semakin tinggi fasilitasnya, itu juga tergantung semakin banyak bagaimana kita menjalankan peluang ibadah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ada kalanya seorang muslim itu dikatakan muslimun khasirun, orang muslim tapi dia khasir. Apa khasir itu? Rugi. Siapa mereka? Mereka adalah ketika di dunia diberikan kenikmatan Islam tapi tidak dijalankan, diberikan menjadi orang muslim, sholat tidak pernah, tidak pernah sholat, cuma 1 tahun sekali, sholat tidak pernah, nomor balik poso, kadang-kadang seperti itu, itu pun ikut sholat apa? Ikut sholat Idul Fitri, sholat tidak pernah, cuma 1 tahun sekali, cuma 1 tahun 2 kali, cuma sepekan sekali ketika sholat apa? Jumat. Ada juga yang mungkin tidak pernah sholat sama sekali, tahu-tahunya sholat langsung maju ke depan, tapi tidak sholat disolati. Jadi yang lain tidak pernah ketemu ke masjid, sekali ke masjid langsung posisinya menempati posisi yang paling depan di depannya imam, berarti disolati. Nauzubillah. Ini orang yang apa? Orang yang rugi, diberikan nikmat Islam tapi dia mengabaikannya. Sholat tidak dijalankan, puasa enggak, zakat enggak, kemudian rukun-rukun Islam yang lainnya enggak, maka besok di akhirat orang yang seperti ini adalah orang-orang yang merugi. Kalau yang fardu saja ditinggalkan, apalagi yang sunnah. Maka dikatakan oleh orang-orang yang saleh, kita ini perlu untuk memperhatikan adab kita.
perlu untuk memperhatikan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf. Kadang-kadang kita seperti itu. Untuk memperlakukan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kurang. Wah, Allah itu tidak melihat kita. Sembahyang saono ini kadang-kadang pakai kaos, bolong, kadang-kadang bekasnya buatan bekasnya cat, dan lain sebagainya. Yang penting kan dalam hatinya. Kadang-kadang seperti itu. Padahal kalau diselingi akhlak adab ketika kita bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menjadi sempurna muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sholat ada baju khusus bagaimana ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada baju yang baik ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Standarnya bagaimana kita menghadap kepada Allah. Itu kita berlakukan. Kadang-kadang maaf, kita ingin menemui manusia saja, sesama manusia, tapi yang akan kita temui punya jabatan, yang akan kita temui punya pangkat. Pasti kita mempunyai standarisasi khusus untuk berpakaian. Mau datang ke kondangan, siapa ini yang ngundang ini? Fulan bin Fulan. Oh, masya Allah, orang terhormat, orang kaya ini. Disiapkan bajunya seminggu sebelum acara. Lah kadang-kadang kita enggak. Ketika kita ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang baju kita ini saenaknya sendiri. Mau kena berapa tahun nih Bu? Masya Allah, ini saya suka sama mukena ini. Kenapa? Ada kenang-kenangan. Lah kok bisa? Ini adalah mahar yang diberikan oleh suami saya ketika kami menikah. Berapa puluh tahun jenengan menikah? 25 tahun. Jadi 25 tahun mukenanya satu butuh aja. Nah ini yang kurang baik. Sesekali menghadap kepada Allah dengan pakaian yang rapi, dengan pakaian yang baik. Kalau perlu berlakukan yang namanya expired di dalam berpakaian. Makanan saja ada expirednya, kita berlakukan juga. Pakaian kita kasih expirednya sekian bulan ataupun sekian tahun. Kenapa? Agar kita bisa menginfakkan kepada saudara-saudara kita. Kadang-kadang kita tidak terketuk hati kita. Kapan Mas mau bantu saudara-saudara kita? Bajunya sampaikan banyak, sarungnya sampaikan banyak, celana sampaikan banyak. Berikan kepada orang-orang yang kurang mampu. Kalau sudah ada yang ingatkan seperti itu, mulai diperiksa semuanya. Ambil satu. Oh ini masih bagus. Ambil lagi tuh. Oh ini masih bagus. Ambil lagi. Oh ini masih bagus. Kok semuanya bagus? Yang mau sama infakkan yang mana? Ya yang sekiranya kancingnya hilang semuanya. Yang sekiranya Yang sekiranya kerahnya sudah sobek, yang warnanya sudah semu. Putih dan putih, coklat dan coklat. Kadang-kadang seperti itu. Nah ini kalau kita memperlakukan expired dalam pakaian kita, sebelum masa expirednya kita berikan, kita sedekahkan kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu, insya Allah akan menjadi keberkahan untuk kita. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Allah SWT, kalian tidak akan mendapatkan albir, pahala, mendapatkan kebaikan dari Allah SWT hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian keluarkan, infakkan dari apa yang Anda suka. Jadi kalau mau infak itu yang sekiranya kita masih suka. Jangan sekiranya kita sudah tidak suka. Jadi kira-kira umumnya yang mana? Yang pertama apa yang kedua kira-kira? Yang kedua, kenapa kok diinfakkan masih bagus-bagus? Saya tidak suka sudah. Seperti juga tidak pernah ada orang yang menginfakkan kemudian dia bilang apa? Kenapa kalau diinfakkan? Ini bagus nih kayaknya buat ustaz itu, bagus buat pak itu, bagus buat bu itu, juara sedang. Justru ukur dengan kita. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pernah beliau berjalan dengan murid beliau, ataupun pelayan beliau, ke suatu tempat, ke pasar, kemudian beliau beli baju. Beli baju ini dua. Yang pertama harganya sekian, yang kedua harganya lebih mahal. Diambil dua baju ini oleh beliau. Kemudian apa yang terjadi? Yang mahal diberikan kepada si muridnya tadi, pelayannya tadi.
yang harganya biasa dipakai sendiri oleh beliau. Apa kata pelayannya muridnya dari bilang, ya Imam, wahai Imam Ali bin Abi Thalib, badan keliru jenengan. Anda tidak keliru. Seharusnya jenengan ngambil yang lebih mahal, ya. Dan kalau seandainya memberikan kepada saya cukup yang biasa-biasa saja. Apa katanya Sayyidina Ali? Istamatuha aw labistuha fa ana Ali, wa in labistuha fa ana. Kalau saya pakai yang harganya mahal, saya tetap Ali. Kalau saya pakai yang harganya murah, saya juga tetap Ali. Tidak ada perubahan. Apa ada penampilan itu bisa berubah daripada apa? Nama kita? Tidak ada. Cuma istilahnya orang sekarang saja yang sering untuk mengkotak-kotak. Kalau pakainya bagus, jamnya bagus, dipanggil Sultan. Kalau Sultan, saya dari dulu Sultan semenjak lahir Sultan. Apalagi ada stempel kakaknya lagi, ada kelahiran. Ini kan asetnya mengkotak-kotak. Orang kelihatan wah dikit dipanggil Sultan. Ada yang lebih daripada itu. Apa? Crazy rich. Padahal setahu saya crazy itu artinya apa? Kan gila kan edarnya. Tapi bangga kadang-kadang. Tapi apa bangga? Ini seperti yang dikatakan oleh orang-orang dulu apa? Zaman edan. Sing rame lu edan rakeduman. Kita tidak usah ikut-ikutan edan. Kita apa? Kita jadi orang yang memelas kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan ini muslimun khasirun, orang muslim yang dia itu rugi selama di dunia tidak menjalankan Islamnya dengan baik. Akhlak adab diterapkan dalam kita bermuamalah kepada Allah dan bermuamalah kepada sesama manusia. Sehingga disebutkan man tahawana 'ala sunnah, barang siapa yang suka meremehkan man tahawana 'alal makruh, barang siapa yang suka meremehkan perbuatan makruh, dilakukan perbuatan makruh, maka apa akhirnya? Uqiba bi hirmanis sunnah. Dia akan juga meremehkan perbuatan sunnah. Perbuatan makruh dilakukan ketika diingatkan, Pak, tidak boleh ini, Bu, tidak boleh seperti cuma makruh saja. Maka orang yang seperti ini nanti dia akan berjalan dengan sendirinya, dia akan meremehkan perbuatan sunnah. Kenapa tidak seperti ini? Kenapa tidak seperti kan sunnah? Cuma sunnah saja. Waliyadzubillah. Wa man tahawana 'ala sunan, barang siapa yang dia meremehkan daripada perbuatan sunnah, uqiba bi hirmanil adab. Orang yang seperti ini cenderung dia akan meninggalkan adab dan akhlak yang baik. Sunnah itu apa sih perkara sunnah? Yang diambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah itu sumbernya, gudang-gudangnya akhlakul karimah. Maka kalau orang itu meremehkan hal yang sunnah, pasti dia akan cenderung meninggalkan daripada akhlakul karimah. Wa man tahawana bis-sunnah, barang siapa yang dia itu meremehkan daripada perbuatan sunnah, maka lama-kelamaan dia akan meremehkan juga daripada perbuatan yang fardu. Dalam fardu sholat yang baik itu seperti ini, dipilih-pilih. Yang sunnah gak usah dilakukan, yang wajib-wajib tahu aja dalam fardu. Lama-lama dia akan meremehkan. Dan barang siapa yang terus-terusan seperti itu, yukhsha alaihi an yukhtama bisu'il khatimah wal iyad billah. Dikhawatirkan orang yang seperti ini ditutup usianya dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah. Yang keempat, ada kalanya muslimun muflisun. Yang ketiga tadi seorang muslim yang rugi. Yang keempat, muslimun muflis, seorang muslim yang dia itu pailit. Pailit ini kan bahasa bisnis. Apa bahasa Indonesia kita? Di bawahnya bangkrut mungkin ya. Sepengetahuan saya, kalau orang bangkrut itu dia berdagang tidak dapat untung. Cuma hanya balik modal. Tapi kalau pailit, bukan hanya untungnya saja tidak dapat, sak modal-modalnya katut juga. Akhirnya dia tidak dapat apa-apa. Nah, ini yang dikatakan muflis. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, atadruna manil muflis? Wahai para sahabatku, apakah kalian tahu siapa itu orang-orang yang pailit? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirham wa la mata'a ya Rasulullah. Orang yang pailit adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai uang, wahai Rasul. Maka kata Rasulullah, la,
Bukan itu yang saya maksud. Al-muflis, orang yang pairit yang sesungguhnya, man ya'ti bis-shalah, ketika dia mati bawa pahala sholat, karena semasa di dunia dia ada sholat. Was-zakat, dan ketika dia mati bawa pahala zakat. Was-shaum, dan ketika mati bawa pahala apa? Puasa. Semua pahala amal ibadahnya dibawa semua ketika mati. Dan apa yang terjadi ketika dibangkitkan daripada kuburnya? Secara dekat sebenarnya, ketika dibangkitkan daripada kuburnya, dicek lagi wonten rekapan ulang daripada amal catatannya. Apa kata Rasulullah? Wa ya'ti wa qad syatama hadza. Ternyata dalam catatan bukunya semasa di dunia, walaupun pahalanya banyak, oh ternyata kamu dulu di dunia pernah mencaci fulan bin fulan. Dipanggil nih Bu, orang yang pernah dicaci. Wa yadribu hadza. Selama di dunia pernah mukul fulan bin fulan, dipanggil nih Bu, disuruh baris. Kemudian yang ketiga, wa ya'khudhu mala hadza, selama di dunia pernah mengambil hartanya, haknya orang yang lain, dipanggil itu. Semua orang yang pernah dizaliminya selama hidup di dunia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan orang tersebut. Apa yang terjadi? Fa ukhidha min hasanatihi. Pahala-pahala tadi yang dibawa mati tadi diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan kepada masing-masing orang yang pernah dizalimi. Dibagi rata oleh Allah SWT. Kalaupun masih tidak cukup, fa inna fazat, kata Rasulullah. Kalau seandainya habis pahalanya, ukhidha min sayyi'ati sahibi. Dosa-dosanya orang-orang yang pernah dizaliminya diambil oleh Allah dan dilimpahkan kepada orang tersebut. Nah ini teman tak kira-kira ini. Baik, berangkat bawa modal, bawa keuntungan, tapi ketika pulang kembali ke kampung akhirat, bukan hanya keuntungannya saja yang habis, saat modal-modalnya tidak ada, diambil oleh Allah SWT, bahkan diberikan dosa-dosanya orang-orang yang pernah dizalimi. Kalau sudah seperti ini, apa jadinya? Summa tuliha bihi ilanna, kemudian orang tadi dihantarkan, dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pentingnya kita di dunia ini saling menjalin silaturahmi, saling meminta maaf satu dengan yang lainnya. Tapi wonten riwayat, masya Allah, luar biasa. Kita alhamdulillah bersyukur punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala Rahman Rahim Raufur Rahim. Allah disebutkan dalam lanjutan hadis tadi, ketika orang-orang yang dizalimi tadi sempurna, alhamdulillah kamelo amal tapi angsal pahala. Ini kisah jenenge napa? Surga katut. Ini jenenge surga katut. Lah sing pertama wae neraka napa? Nun. Akhirnya ketika melihat sempurna, dia mendapatkan pahala yang banyak. Lihat orang yang zalim tadi sengsara, oleh Allah ditampakkan nikmat yang berupa istana yang sangat indah. Diiming-iming orang-orang tadi ini, yang mendapatkan pahala diiming-iming. Lantas mereka bertanya, Ya Rabbi liman dzakal qasr. Ya Allah, itu istana untuk siapa ya Allah? Kata Allah SWT, sebenarnya istana itu untuk kalian. In afauta anhu, kalau kalian mau memaafkan orang tadi. Tapi kalau kalian tidak mau memaafkan orang tadi, ya sudah cukup. Sudah saya ambil pahalanya orang tadi, saya berikan kepada kalian. Tapi kalau kalian mau maafkan orang tadi, kalian kembalikan pahalanya dan gantikan dengan istana tadi. Maka mereka mengatakan, afautu anhu ya Allah, aku maafkan dia dan aku pilih istana yang engkau siapkan. Dikatakan oleh para ulama, sampai seperti ini di dunia saja, bukan di dunia saja, Allah ingin kita islah, Allah ingin kita rukun, tapi sampai di akhirat Allah juga kepingin melihat kita melihat kita rukun. Dan ini zatnya Allah. Wallahu yuhibbus shalihin. Allah itu suka kepada orang-orang yang yang baik, kepada orang-orang yang rukun. Sampai di akhirat pun Allah tidak mau melihat sesama kita orang-orang muslim saling bermusuhan. Mungkin kita semuanya setelah keluar bulan Ramadan bukan hanya ampunan dari Allah yang kita dapatkan, tapi juga maaf daripada sesama manusia kita dapatkan, sehingga kita betul-betul minal a'idin, orang-orang yang kembali kepada fitrahnya, wal faizin, dan orang-orang yang sukses mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang kembali seperti semula di setiap Ahad pertama daripada setiap bulan. Semoga tetap sehat walafiat dalam keadaan istiqamah ibadah dan terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbil alamin alladhi yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha wa bi aynin tadma'u wa tasjudu biha rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza ma aqulu lakum wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.